Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada video kali ini akan dibahas mengenai materi larutan penyangga yang merupakan materi kimia kelas 11 SMA. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Alivia Wulandari dengan NIM 22822000037 dari kelas B Pendidikan Kimia 2020. Selanjutnya yaitu ada Fajar Iza Ramdhani dengan NIM 22822000034 dari kelas B Pendidikan Kimia 2020. Dan yang terakhir yaitu ada Riri Setiani dengan NIM 22822000047 dari kelas B Pendidikan Kimia 2020. Adapun subbahasan atau materi yang akan kita bahas pada larutan penyangga ini yaitu pengertian larutan penyangga. Yang kedua yaitu jenis dan prinsip kerja larutan penyangga. Yang ketiga yaitu perhitungan pH larutan penyangga. Yang keempat yaitu peran larutan penyangga bagi makhluk hidup. Dan yang kelima yaitu cara pembuatan larutan penyangga. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga atau yang sering disebut buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu walaupun diberi zat lain untuk usaha mengubah pH seperti penambahan asam, basa, ataupun pengenceran. Jadi dengan kata lain, pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan walaupun pada larutan tersebut ditambahkan sedikit asam kuat, sedikit basa kuat, ataupun larutan tersebut diencerkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis larutan penyangga. Yang pertama ada larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam ini merupakan larutan yang mengandung asam lemah dan garamnya atau bisa disebut basa konjugasinya. Larutan asam lemah dapat mempertahankan asam atau biasa disebut larutan yang memiliki pH kurang dari 7. Prinsip kerja larutan penyangga asam ada 3, yaitu pada saat penambahan asam, pada saat penambahan basa, dan pada saat pengenceran. Pada saat penambahan asam menyebabkan bertambahnya konsentrasi ion H+, sehingga menyebabkan keseimbangan bergeser ke arah kiri. Kemudian, pada saat penambahan basa menyebabkan reaksi dengan ion H+, dan membentuk air, sehingga dapat menyebabkan keseimbangan bergeser ke kanan dan konsentrasi ion H+ tetap dipertahankan. Dan pada saat pengenceran atau pada saat penambahan air, derajat ionisasi asam lemah akan bertambah besar. Berarti, jumlah ion H+ dari ionisasi juga bertambah. Tetapi, pengaruh penambahan konsentrasi H+ tidak berarti, karena volume larutan juga bertambah, sehingga nilai pH tidak mengalami perubahan. Jenis larutan penyangga yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa sendiri merupakan larutan yang mengandung basa lemah dan garamnya, atau asam konjugasinya. Larutan ini dapat mempertahankan basa, atau yang biasa disebut larutan yang memiliki pH yang lebih dari 7. Pada larutan penyangga basa terdapat 3 prinsip kerja, yaitu pada saat penambahan asam, pada saat penambahan basa, dan yang terakhir pada saat pengenceran. Pada saat penambahan asam, pada larutan basa menyebabkan ion H+ dari asam mengikat ion OH- dan keseimbangan bergeser ke kanan, dan konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Kemudian, bila yang ditambahkan adalah basa pada saat penambahan basa, maka keseimbangan bergeser ke arah kiri, sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Dan yang terakhir pada saat pengenceran, saat ditambahkan air, derajat ionisasi ion basa lemah akan bertambah besar, tetapi pengaruh penambahan konsentrasi OH- tidak berarti, karena volume larutan juga akan bertambah, sehingga nilai pH tidak mengalami perubahan. Selanjutnya ada perhitungan pH larutan penyangga.
Di sini bisa kita lihat ya, untuk perhitungan larutan penyangga asam terdapat H+ sama dengan Ka dikali Na per NBK, di mana keterangannya yaitu Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah, Na adalah jumlah mol asam lemah, dan NBK adalah jumlah mol basa konjugasinya. Jika sudah diketahui nilai H+, maka akan bisa langsung dihitung pH-nya melalui min log dikali H+ itu sendiri. Selanjutnya adalah perhitungan pH pada larutan penyangga basa. Sebenarnya, perhitungan pH pada larutan penyangga basa ini tidak jauh berbeda dengan perhitungan pH pada larutan penyangga asam. Baik, langsung saja saya jelaskan. Di sini yang ditanya adalah OH-. Kita mencari OH- dengan menggunakan rumus Kb dikali Nb per NaK, di mana keterangannya itu Kb merupakan tetapan ionisasi pada basa lemah, Nb merupakan jumlah mol pada basa lemah, dan NaK merupakan jumlah mol asam konjugasinya. Kemudian setelah OH- diketahui, kita harus mencari pOH-nya terlebih dahulu untuk menentukan pH. Mencari pOH, kita menggunakan rumus min log dikali OH-, seperti pada pencarian pH di penyangga asam. Lanjut, setelah pOH sudah diketahui, kita langsung bisa menghitung pH-nya dengan cara 14 dikurang pOH. Lalu akan diketahui pH pada penyangga asam tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu cara pembuatan larutan penyangga. Secara umum, pembuatan larutan penyangga dapat dilakukan dengan cara mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya yang merupakan garam dari asam lemah tersebut, atau dapat juga dengan mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya yang merupakan garam dari basa lemah tersebut, di mana sifat larutan yang terbentuk akan berbeda dari komponen-komponen pembentuknya. Pembuatan larutan penyangga terdiri dari dua cara, yaitu pembuatan larutan penyangga secara langsung dan juga pembuatan larutan penyangga secara tidak langsung. Untuk pembuatan larutan penyangga secara langsung, pada larutan penyangga asam dapat dilakukan dengan mencampurkan asam lemah dengan garam basa konjugasinya. Contohnya yaitu
mencampurkan CH3COOH yang merupakan asam lemah dengan CH3COONA yang merupakan garam basa konjugasinya. Kemudian, untuk larutan penyangga basa dapat dilakukan dengan mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya. Contohnya yaitu dengan mencampurkan NH4OH yang merupakan basa lemah dengan NH4Cl yang merupakan garam asam konjugasinya. Selain dapat dilakukan secara langsung, pembuatan larutan penyangga juga dapat dilakukan secara tidak langsung. Untuk larutan penyangga asam dapat dibuat secara tidak langsung dengan cara mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah yang berlebih dengan suatu basa kuat, sehingga akan bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Contohnya yaitu pada pencampuran CH3COOH yang merupakan asam lemah dengan NaOH yang merupakan basa kuat, sehingga akan bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi CH3COONA. Kemudian, untuk pembuatan secara tidak langsung larutan penyangga basa dapat dilakukan dengan cara mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah yang berlebih dengan suatu asam kuat, sehingga akan bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Contohnya yaitu pada pencampuran NH4OH yang merupakan basa lemah dengan HCl yang merupakan asam kuat, sehingga akan bereaksi menghasilkan NH4Cl yang merupakan garam asam konjugasi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah lebih paham tentang larutan penyangga? Jika sudah, semoga materi yang kami sampaikan dapat lebih bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.